Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ani Irmayanti dengan NPM 102222052 dari kelas C1 angkatan 2022. Pada video ini, saya akan membahas mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Untuk itu, mari kita simak slide berikutnya. Let's go! Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, ahamiyatul ma'rifatullah. Yang kedua, at-thariq ila ma'rifatullah. Yang ketiga, al-mawani fi ma'rifatullah. Yang keempat, al-adillah ala wujudillah. Dan yang terakhir, tauhidullah. Langsung saja pada poin pertama, yaitu ahamiyatul ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Yang pertama, terdapat kepentingan mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Yang kedua, Allah Rabbul Alamin atau Allah Sang Pencipta Alam. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb sendiri artinya yang mempunyai atau pemilik, dan Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu kuwatul dalil, yang artinya dalil-dalil yang kuat. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, dalil naqli, yaitu dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 19 menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Yang kedua yaitu dalil akli, yang artinya akal atau logika. Dalil akli akan semakin terbukti kebenarannya dengan adanya dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 109. Dan yang ketiga yaitu dalil fitri, yang artinya fitrah atau naluri. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 172. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan iman dan takwa. Ya, terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu al-huriyah atau kemerdekaan. Yang kedua yaitu at-tumaninah, yang artinya ketenangan. Yang ketiga yaitu al-barokat, yang artinya keberkahan. Yang keempat yaitu al-hayatut thayyibah, yang artinya kehidupan yang baik. Yang selanjutnya yaitu dukhulul jannah, yang artinya dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir yaitu mardotillah atau keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu at-thariq ila ma'rifatullah, jalan mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan mukjizat. Kemudian menggunakan metode Islam terdapat 3 poin, yaitu yang pertama dengan nakli dan akal, yang kedua membenarkan, dan yang terakhir menghasilkan iman. Yang kedua yaitu menggunakan metode selain Islam, diantaranya dugaan hawa dan nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Yang selanjutnya yaitu al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah.
Yang pertama yaitu maradu syahwat atau penyakit hati. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu al-fisku atau fasik. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-kibru atau sombong. Sombong merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu az-zulmu atau zalim. Zalim yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu al-kizbu atau dusta. Dusta merupakan sikap bohong dan pengingkaran terhadap Allah Ta'ala. Yang terakhir itu kasratul ma'asyi, yang artinya banyak melakukan maksiat. Selanjutnya yaitu maradu syubhat atau penyakit ragu. Terdapat 4 poin. Yang pertama al-jahlu atau bodoh. Bodoh yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik itu ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua al-irtiyab atau ragu-ragu. Ragu-ragu ini lahir dari kebodohan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah. Yang ketiga yaitu al-inhiraf atau menyimpang. Al-inhiraf ini yakni manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau berkomitmen melaksanakan keturunannya. Yang terakhir yaitu al-ghaflah atau lalai. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa manusia tidak akan menggunakan potensi darinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini terjadi karena kebodohan mereka, yaitu lalai atau lengah. Yang selanjutnya yaitu al-adilatu ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Wujudilah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah berasal dari kata bahasa Arab bentuk kiasan masdar dari kata fatara yaftaru fatran, yang artinya sifat, asal kejadian, kesucian, atau kemuliaan. Yang kedua yaitu ad-dalilu hisyu, yang artinya dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indera. Yang selanjutnya yaitu ad-dalilu aqli atau dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasaskan bukti-bukti rasional. Dapat kita analisa dengan teori sebab akibat, yakni segala yang terjadi pasti ada penyebabnya. Yang kedua yaitu ad-dalil naqli atau dalil nas. Dalil nas ini adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Nas adalah wahyu Allah dalam Al-Quran dan hadis yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu ad-dalil taraji, yaitu dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di muka bumi. Yang kedua yaitu ma'rifatu adomatillah atau mengenal keagungan Allah. Dalil ini bisa disebut sebagai tauhid rububiyah, yaitu komitmen dari manusia untuk mentauhidkannya dalam uluhiyah. Yang ketiga yaitu tauhidullahi wahdah atau mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya, memberikannya rezeki, memelihara, dan memilikinya. Yang selanjutnya yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab bentuk masdar fi'il ialah wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Makna tauhid menurut istilah syar'i adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Poin pertama yaitu rububiyatullah atau ketentuan Allah.
Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan hanya Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Poin pertama yaitu Khaliqon atau pencipta. Yang kedua yaitu Ar-Raziqon, yaitu Allah sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga yaitu Malikan, yang artinya raja atau pemilik. Yang kedua yaitu Mulkiyatullah atau kekuasaan Allah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, yang artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Dalam tauhid mulkiyah memberikan makna Allah sebagai waliyan, hakiman, dan amiran. Waliyan artinya yaitu pelindung, hakiman yaitu hakim, dan amiran yaitu pemimpin. Waliyan atau pelindung ialah Allah adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk di alam semesta. Hakiman atau hakim yaitu setiap aturan yang dibuat oleh Allah dalam kitab-kitab dan Al-Quran menunjukkan tidak ada makhluk yang berhak membuat aturan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amiran atau pemimpin ialah manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan diberikan akal, hati, dan nafsu. Kebanyakan orang tidak mau diatur oleh aturan Allah, seperti orang-orang kafir yang mereka ingkari hukum Allah. Kemudian yang ketiga yaitu ada goyatan atau tujuan. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Yang keempat yaitu ilah ma'buda, yang artinya Tuhan yang disembah. Makna dari ilah ma'buda ini ialah menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadikan tandingan untuk disembah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai ma'rifatullah sudah saya paparkan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika terdapat beberapa kata-kata atau pengucapan yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Neng Irmayanti, izin pamit undur diri. Unzur makola walatang durman kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.